Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Untuk kelas 7, di video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang materi dan perubahannya, kemudian unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas larutan asam, basa, dan garam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di video sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa larutan itu termasuk campuran homogen. Nah, larutan itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Oke, sekarang kita akan mempelajarinya satu persatu. Oke, pertama kita akan bahas larutan asam. Sifat dari larutan asam yang pertama itu rasanya masam. Rasa masam pada senyawa asam ini bisa dibuktikan dengan cara mencicipinya secara langsung. Tapi itu hanya untuk zat-zat yang aman dikonsumsi. Contohnya seperti pada buah-buahan, buah jeruk atau lemon. Rasa masam dari buah lemon ini berasal dari kandungan asam sitrat. Oke, lanjut. Yang kedua, bersifat korosif. Jadi, asam kuat atau asam yang punya konsentrasi pekat itu sifatnya korosif. Contohnya seperti asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Nah, asam-asam tersebut itu bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda. Contohnya seperti karat logam. Atau bahkan juga bisa menyebabkan luka pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Larutan-larutan tersebut bersifat korosif karena ion H+ yang ada di dalamnya. Jadi, semakin tinggi kandungan ion H+, maka semakin pula tingkat korosifnya. Oleh karena itu, kita kalau sedang praktikum di laboratorium menggunakan asam-asam tersebut, selalu gunakan sarung tangan, masker, dan kacamata. Kemudian jika memang praktikum menggunakan larutan yang bersifat korosif, termasuk larutan asam kuat, sebaiknya lakukan di lemari asam. Sifat yang ketiga, dapat memerahkan kertas lakmus biru. Nah, kertas lakmus itu merupakan kertas yang sudah diberi bahan kimia sehingga dia nantinya berubah warna jika dicelupkan dalam larutan asam atau basa. Kertas lakmus ini ada 2, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kalau dicelupkan ke larutan yang sifatnya netral, maka warnanya tidak akan berubah. Tapi, kalau dicelupkan pada larutan asam, maka warnanya akan berubah menjadi merah. Jadi yang merah tetap merah, lakmus birunya berubah juga menjadi warna merah. Oke, selanjutnya yang keempat. Bereaksi dengan beberapa logam membentuk garam dan gas hidrogen. Contohnya, ketika logam Ca direaksikan dengan asam nitrat, maka akan terbentuk kalsium nitrat plus H2. Kemudian sifat selanjutnya, bereaksi dengan senyawa karbonat menghasilkan gas karbon dioksida. Contohnya, jika ada kalsium karbonat direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan kalsium klorida, air, dan gas karbon dioksida. Sifat berikutnya, senyawa asam itu bisa membentuk ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air. Contohnya, jika HCOOH dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk ion HCOO- dan ion H+ atau ion hidrogen. Oke, lanjut masuk ke larutan basa. Contoh senyawa basa itu terdapat pada sabun, antasid atau obat mah, dan lain sebagainya. Sifat-sifat dari senyawa basa yang pertama, rasanya pahit. Contohnya pada sabun. Pernah tidak ketika kalian mandi, sabunnya tidak sengaja terjilat? Apa rasanya? Tentu rasanya pahit. Tapi ingat,
Kalian tidak boleh dengan sengaja mencicipinya atau bahkan memakannya, karena sabun itu mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, bersifat alkalis atau licin. Contohnya pada sabun yang tadi ya. Tentu kalian sudah pernah merasakan jika kalian sentuh sabun itu akan terasa licin. Lanjut yang ketiga, dapat membirukan kertas lakmus merah. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, kertas lakmus itu ada dua. Ada kertas lakmus merah dan ada juga kertas lakmus biru. Ketika kertas lakmus ini dicelupkan pada larutan netral, maka warnanya tidak akan berubah. Ketika dicelupkan pada larutan asam, akan berubah menjadi warna merah. Jadi yang warna biru menjadi merah, yang warna merah tetap merah. Nah, jika kertas lakmus ini dicelupkan pada larutan basah, maka akan berubah menjadi warna biru. Yang biru tetap biru dan lakmus merahnya berubah menjadi warna biru. Selanjutnya, yang keempat, dapat menghasilkan ion hidroksil jika dilarutkan dalam air. Contohnya pada KUH ya. Jika KUH ini dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk ion K+ dan ion OH- atau ion hidroksil. Yang kelima, dapat bereaksi dengan garam. Contohnya, jika ada basa natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan barium klorida atau BaCl2, ini garamnya ya, akan bereaksi menghasilkan larutan barium hidroksida atau BaOH 2 kali dan larutan natrium klorida atau NaCl. Oke, sekarang kita masuk ke garam. Sebenarnya apa sih garam itu? Mungkin sebagian besar dari kalian taunya garam itu ya garam dapur. Tapi sebenarnya garam itu tidak hanya garam dapur loh. Masih ada banyak garam-garam lain. Jadi garam itu sebenarnya merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya, jika ada HCl, asam klorida, direaksikan dengan CaOH 2 kali. Nah, ini basa. Maka akan menghasilkan CaCl2 dan H2O. CaCl2 ini garamnya ya. Kemudian, garam juga bisa terbentuk dari hasil reaksi antara ion logam dan ion sisa asam. Nah, itu contoh reaksinya ya. Garam ini ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan ada juga yang bersifat netral. Nanti lebih detailnya kalian akan pelajari di SMA ya. Oke, kalau garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka sifat garamnya akan asam. Karena apa? Yang kuat yang asam, jadi sifat garamnya mengikuti yang kuat. Nah, kalau terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka sifat garamnya basa. Sedangkan kalau terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya netral. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas indikator asam basa. Indikator asam basa itu ada dua ya. Ada indikator alami dan ada indikator buatan. Sekarang kita bahas dulu yang indikator alami. Indikator alami ini indikator yang berasal dari alam ya. Contohnya ada bunga sepatu, kemudian ada kulit manggis, kol ungu, kunyit, bunga trompet ungu, bunga kanak kuning, dan lain sebagainya. Dalam tabel juga disajikan bagaimana sih warnanya jika ekstrak dari indikator alami ini diteteskan pada larutan asam, basa, maupun netral. Misalkan yang bunga sepatu. Jika ekstraknya diteteskan pada larutan asam, maka larutannya berubah menjadi merah. Jika diteteskan pada larutan netral, larutannya menjadi ungu. Dan jika diteteskan pada larutan basa, warna larutannya akan berubah jadi hijau. Begitu seterusnya, kalian bisa pelajari sendiri. Kalian stop dulu, kemudian kalian pelajari bagaimana perubahan warna-warna masing-masing indikator alami ini. Kemudian kita masuk ke indikator buatan. Nah, ini saya sajikan dalam tabel macam-macam indikator buatan lengkap beserta trayek pH-nya.
Lengkap dengan perubahan warnanya jika dimasukkan dalam larutan asam dan larutan basa. Nah, di sana ada lakmus merah, lakmus biru, alizarin kuning, fenolftalein, bromtimol biru, metil merah, metil jingga, bromkreasol hijau, kromkreasol ungu, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga harus tahu indikator universal dengan pH meter. Kedua alat ini digunakan untuk menentukan pH dari suatu larutan. Indikator universal bentuknya seperti itu ya. Jadi itu ada semacam lembaran yang jika dicelupkan ke larutan asam, basa atau netral, warnanya nanti akan berubah. Nah, perubahan warnanya itu nanti dicocokkan pada gambar yang ada pada kotak kemasannya. Di sana ada keterangannya, kalau gambarnya seperti ini pH-nya sekian, gambar seperti itu pH-nya sekian, dan seterusnya begitu ya. Kalau pH meter seperti itu, gambarnya ada macam-macam bentuknya ya. Dia kalau dicelupkan akan langsung muncul berapa pH-nya. Baiklah, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.